Hai, kembali lagi aku di BP Channel. Kali ini masih kelanjutan dari episode pertama jalan-jalan ke Danau Toba. Kemarin udah ke Aek Natonang, Patung Si Gale-Gale, Tomok, Tuk-Tuk, permandian air panas atau disebut Aek Rangat, dan Aek Sepitudai. Kali ini aku akan membuat vlog ke Panatapan, Parapat, dan Tebing Tinggi. Sebelum lanjut, seperti biasa, klik dulu subscribe-nya, karena subscribe itu nggak berbayar loh, alias gratis ataupun gretong. Bagi yang udah klik, aku ucapkan terima kasih. Kelanjutan dari jalan-jalan kemarin setelah dari Aek Sepitudai, besoknya kami pun melanjutkan perjalanan ke Panatapan yang ada di kota Simulop. Dusun Simulop berada di kelurahan Ogung, Kecamatan Pangururan. Agak susah ya bacanya, Wak ya. Pemandangannya indah dan sejuk. Enak nih kalau berdua, apalagi sama ya gitu deh. Di Dusun Simulop inilah kami berkaraoke ria. Lanjut keesokan harinya, kami harus berangkat ke Parapat untuk menginap semalam. Dan kami menggunakan kapal feri yang bertarif 20.000 per orang. Dan selama perjalanan menuju Parapat, kami pun disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Parapat adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Di kelurahan ini merupakan salah satu akses menuju ke Danau Toba dan Kabupaten Samosir, berjarak sekitar 48 km dari kota Pematang Siantar. Parapat menjadi salah satu titik persinggahan penting dari Jalan Raya Lintas Sumatera bagian barat yang menghubungkan Medan dan Padang. Dan akhirnya kami pun sampai di Parapat di hotel yang kami tuju. Hotelnya bagus, cuma karena bersebelahan dengan sekolah keagamaan, jadi suara musik yang diperdengarkan jelas banget dan sampai ke kamar.
Overall it's good. Dan aku pun akhirnya ngajak para kurcaci dari negeri Wakanda untuk senang-senang di kolam renang dan berfoto ria. Di malam harinya, sewaktu di restoran hotel itu, ponakanku yang seneng karaoke pun harus aku temenin sampai jam 1 pagi. Niat hati pengen istirahat sambil leha-leha setelah keliling Danau Toba, harus nemenin mereka. Gak apa-apa lah ya, yang penting mereka senang dan aku pun bahagia liatnya. Keesokan harinya kami pun sarapan pagi dan langsung menuju kapal feri lagi untuk tur Batu Gantung dan Tomok. Untuk diketahui, Batu Gantung adalah salah satu panorama berupa pahatan bebatuan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba. Letak Batu Gantung sendiri berada di Parapat, Sumatera Utara, tepatnya di tepi Danau Toba dan gak jauh dari Pulau Samosir. Di balik keindahannya, Batu Gantung ternyata memiliki cerita yang diyakini masyarakat sekitar sebagai sebuah legenda. Menurut sejarah, konon Batu Gantung bermula dari kisah seorang gadis yang hendak dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Kendati demikian, ada dua versi cerita yang berkembang di masyarakat. Versi pertama menyebut bahwa pada zaman dulu ada sebuah desa di tepi danau yang ditinggali oleh sepasang suami istri. Mereka dikaruniai anak gadis sangat cantik dan berbakti bernama Seruni. Ketika berusia remaja, Seruni memiliki kekasih bernama si Doli. Suatu ketika mereka terpaksa harus berpisah karena si Doli pergi merantau untuk memenuhi biaya pernikahannya bersama Seruni. Dan di tepi Danau Toba, Seruni meminta si Doli berjanji bahwa ia akan kembali lagi.
Seruni pun terus menunggu sang kekasih hati. Sementara itu, ayah Seruni adalah seorang petani sekaligus nelayan. Akan tetapi hasil dari nelayan digunakan untuk berpesta hingga sang ayah terlilit utang yang sangat banyak. Karena nggak sanggup membayar, ayahnya diminta menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Nggak punya pilihan lain, ayah Seruni menyetujuinya. Saat ayahnya sedang berbincang dengan sang ibu mengenai perjodohan itu, Seruni nggak sengaja mendengarnya. Ia pun menangis dan teringat akan janjinya kepada si Doli. Keesokan harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasa, tapi dalam keadaan hati yang sangat sedih. Seruni hanya berdiam sembari melamun, karena teringat akan rencana perjodohannya. Tanpa disadari, ia menangis terseduh-seduh sambil berjalan ke Danau Toba. Waktu sampai di Danau Toba, Seruni terperosok di dalam lubang batu yang besar dan sangat gelap. Seruni merasa ketakutan dan berteriak meminta tolong, tapi gak ada yang mendengarnya. Saat itu ada anjing Seruni bernama Toki yang melihatnya, tapi Toki gak bisa berbuat apa-apa. Dalam kondisi yang udah sangat putus asa, Seruni berteriak, "Parapat, parapat batu!" Yang membuang dinding batu tersebut mulai merapat dan mengimpit tubuhnya. Melihat kondisi majikannya, Toki langsung berlari ke rumah dan memberi isyarat kepada orang tua Seruni. Sadar akan isyarat tersebut, kedua orang tua Seruni bergegas mengikuti Toki dan sampai ke tepi lubang batu tempat putrinya terjatuh. Ayah Seruni berusaha menyelamatkan dan berniat untuk turun, tapi mengurungkan niatnya setelah mengetahui bahwa lubang tersebut sangat dalam dan gelap. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan besar yang membuat lubang tersebut perlahan-lahan kian menutup. Seruni pun gak bisa terselamatkan. Dan setelah guncangan berakhir, muncul batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Konon, batu itu dipercaya sebagai penjelmaan dari Seruni. Masyarakat sekitar kemudian menamainya sebagai Batu Gantung. Versi yang lain menyebutkan bahwa asal-usul batu gantung berawal dari ketika Seruni tidak terima akan dinikahkan oleh ayahnya dengan anak Nomboru atau Paribannya. Pasalnya, calon suami yang akan dinikahkan dengan Seruni berasal dari keluarga kaya, tapi bodoh. Akhirnya Seruni memutuskan untuk terjun dari tepi jurang Danau Toba bersama anjing kesayangannya. Ketika melompat, rambut Seruni tersangkut di salah satu pepohonan yang tumbuh di tepi jurang. Alhasil, tubuh Seruni bergantung di pepohonan tersebut bersama anjingnya, yang kemudian menjadi batu gantung. Saat ini, Batu Gantung menjadi objek wisata populer yang kerap dikunjungi wisatawan di Danau Toba. Nah, itulah sekilas mengenai Batu Gantung. Gimana menurut kalian mengenai urban legend ini? Bagus gak? Jangan pada sedih ya, karena nanti aku ikutan sedih. Udah, lanjut cerita perjalanan lagi. Sepulangnya dari naik ferry, kami dikagetkan dengan anak pulau yang berenang untuk mendapatkan uang. Wah, pada jago nih semua berenangnya.
Dari anak-anak pulau ini, aku ambil pelajaran bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu harus dengan kerja keras dan usaha yang maksimal. Tapi jangan lupa juga untuk berdoa. Dan karena kami udah melewati jam 12 siang untuk check out dari hotel, kami pun buru-buru check out dan langsung ambil bus untuk menuju kota Tebing Tinggi. Kakakku turun di Tebing Tinggi dan aku di Medan. Dan keesokan harinya kakakku yang dari Gunung Hualien datang dan kita pun merencanakan mengunjungi kakak ketiga dari Gunung Guangzhou dengan menggunakan pickup dengan adikku dan keluarganya dari Gunung Tai. Bacanya Tai ya, nggak ada huruf K-nya. Panen buku beserta rambutan. Dan sampailah di akhir jalan-jalan kami dan kami pun langsung balik ke Medan dan beristirahat. Itulah sekilas perjalananku selama di Pulau Sumatera. Terima kasih buat semua yang udah nonton dan gak lupa juga buat kakak-kakakku yang udah meluangkan waktunya untuk jalan-jalan sama aku, adiknya yang paling ganteng ini. Karena terlalu ganteng jadi gak ada yang mau. Mereka gak mau karena pada minder semua, kalah sebelum berperang. Aduh, jadi curhat. Terima kasih juga buat ponakan-ponakanku yang cantik dan ganteng. Sebenarnya video ini aku buat untuk memori kedepannya bahwa kami sayang semua ponakan tanpa terkecuali. Dan untuk bukti juga ketika kalian kecil kami memberi apa yang kami bisa. Dan waktu kalian gede nanti jangan sombong dan angkuh. Tetap mengedepankan persaudaraan. Karena mamaku dulu mengajari untuk menelpon paman atau tante kami semuanya walaupun hanya untuk bertanya kabar. Jangan segan untuk menelpon atau sekedar bertanya apa kabar aja. Selalu hormat kepada yang lebih tua. Dan ingat untuk selalu bersyukur. Jangan lupa untuk selalu memberi dan bukan mengemis ataupun meminta. Karena mental pengemis hanya dimiliki seorang pengecut. Selalu bertanggung jawab dan jujur atas segala tindakan, pikiran, dan perkataan. Jangan mudah memanipulasi keadaan supaya kalian terlihat benar, padahal kalian salah. Jujur kepada diri sendiri dan berani bertanggung jawab. Dan kalian udah menjadi pahlawan bagi diri kalian sendiri. Cobalah untuk tidak menunjuk ataupun menuduh, tapi lebih banyak introspeksi diri. Tetap rendah hati dan bukan rendah diri. Usahakan melihat seseorang ataupun sesuatu itu dari kacamata positif dan jangan gampang dihasut. Cari tahu dan alami dulu, baru kita nilai. Dan bukan mendengar dari orang lain, saudara, teman, orang tua, dan juga adik, kakak, abang, dan lainnya. Gak usah berusaha terlihat sempurna dan baik di depan orang, karena itu namanya hidup dengan kebohongan. Hiduplah apa adanya dan bukan berkamuflase.
karena semua akan menjadi lebih baik dan indah kalau kita bisa mulai dari diri sendiri. Dan percayalah, kebahagiaan itu pasti datang dengan sendirinya. Mari kita putus rantai kesombongan, manipulatif, gak bertanggung jawab, berpikiran negatif, selalu merasa jadi korban, mengemis, berbohong, dan sikap impulsif. Curhat ini gue jadinya. Sudahlah Marimar, hentikanlah bualanmu dan baliklah ke kandangmu. Jangan lupa tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang Danau Toba, dan menurut kalian rute yang aku buat udah bagus apa belum. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa dan bye-bye.